Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Masih tentang Rocky Gerung. Rocky Gerung selama ini dikenal licin bagai belut karena selalu lepas dari jerat hukum karena dia pandai membelut. Rocky sendiri mengatakan ia sudah 12 kali menghadap ke kepolisian atas berbagai macam laporan ataupun pengaduan. Tetapi sampai sekarang ia masih aman-aman saja, bebas lepas terbang seperti burung. Pertanyaannya, siapa yang membekenginya selama ini sehingga ia selalu bebas ya? Saudaraku, saya malam tadi baru saja menonton video Kang Guru Gembul yang beliau menganalisis penyebab Rocky Gerung selalu bebas dari masalah hukum. Termasuk juga Kang Guru Gembul memprediksikan bahwa kemungkinan Rocky Gerung akan bebas pula dari masalah hukum berkaitan dengan ucapan kasarnya yang dianggap menghina Presiden Jokowi dengan mengatakan kata yang sangat tidak pantas, yaitu bajingan tolol, bajingan pengecut. Maaf. Mari kita saksikan, kita dengarkan bersama analisis Kang Guru Gembul. Mari kita dengarkan. Kali-kali dianggap menistakan presiden, dianggap menghujat presiden, tetapi sampai sekarang itu masih sehat-sehat saja, masih baik-baik saja, dan tidak pernah menjadi tersangka atau tidak pernah masuk ke jeruji besi dan hal yang semacam itu. Siapa sih backingnya? Kenapa bisa sampai sekuat itu? Gitu? Apa yang jadi masalahnya? Kenapa ketika misalkan ada yang menghujat dia langsung dibully, dia misalkan langsung dipenjara, tetapi Rocky Gerung melakukan hal yang serupa berkali-kali bahkan kepada pimpinan negara, beliau tetap baik-baik saja. Kenapa bisa seperti itu? Saya juga kemarin nanya kan saya tuh ya dalam tanda kutip bisa dikatakan sebagai temenan gitu lah ya. Saya ngobrol sama mereka tuh, sama timnya, sama apa gitu. Ini ada kasus lagi ya kayak gini. Iya, ada kasus lagi. Sudah menumpuk 31 pelaporan katanya seperti itu. Tetapi ya ternyata baik-baik saja. Jadi kenapa bisa seperti itu? Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang ada benteng-benteng atau ada backing-backing yang sangat kuat yang melapisi Pak Rocky Gerung sehingga beliau tidak bisa didelik. Apa saja? Tapi mari kita lihat konteks pembicaraannya. Jadi ceritanya adalah bahwa Pak Rocky itu mengatakan bahwa Pak Jokowi itu terlalu berpikir tentang dirinya sendiri, tentang berpikir tentang legasinya. Bagaimana ceritanya agar beliau sebagai presiden ketika sudah lengser tetapi tetap harum namanya, tetap ada namanya karena mendirikan IKN itu. Dan itu membuat dirinya tidak peduli pada masyarakat tetapi peduli pada dirinya sendiri. Makanya beliau kesana kesini, belusukan ke Cina, belusukan ke koalisi-koalisi partai dan sebagainya untuk memuluskan IKN itu, proyek IKN itu. Nah, disitulah dia katakan dia mengurusi atau memikirkan nasibnya sendiri tetapi gak mikirin kita. Maka dia itu adalah bajingan yang tolol. Saya mohon maaf ya, yang kayak gitu. Nah, itu konteks kalimatnya. Nah, apakah kalimat itu bisa didelik? Tidak bisa. Nah, ini masalahnya. Jadi Pak Rocky itu ya terlepas pro kontranya, tetapi beliau itu jago banget untuk bikin kata-kata yang bisa membelut di antara delik-delik pidana gitu. Coba kalau misalkan kalimat itu dianalisis, maka kita memang tidak menemukan celah bagaimana ceritanya agar itu bisa masuk ke dalam delik hukum. Kan gini Baraya, ini masalah yang pertama adalah Pak Rocky itu main di ranah tafsiran. Kan kalau diringkas-ringkas itu premisnya kurang lebih seperti ini. Pak Jokowi itu mau lengser sebentar lagi tahun 2024. Tetapi Pak Jokowi ingin membuat namanya tetap harum, yaitu dengan membuat IKN sebelum beliau lengser sehingga namanya terus abadi. Begitu kan? Nah, ketika itu dipaksakan terus-terusan, maka Pak Jokowi telah memikirkan dirinya sendiri dan mengabaikan rakyat, walaupun rakyat lagi membutuhkan uang. Alokasi dananya seharusnya tidak ada untuk IKN dan sebagainya. Begitu kan? Nah, ini urusannya tafsiran, bukan urusannya fakta. Kan kalau misalkan Pak Jokowi bikin IKN gara-gara untuk melestarikan legasinya, kan itu motif pribadi, itu urusan Pak Jokowi. Yang tahu motif bikin IKN itu adalah untuk urusan pribadi legasinya atau bukan, itu hanya dirinya saja, Pak Jokowi saja, dan Tuhan yang tahu. Kita tidak mungkin bisa tahu itu, apa motif dibaliknya, kan begitu. Nah, karena tidak ada seorang pun yang tahu, maka Pak Rocky kemudian menafsirkan itu. Nah, karena itu adalah sebuah tafsiran yang tidak ada faktanya sama sekali, dan tidak mungkin bisa dijelaskan, tidak bisa menjadi ranah yang positif, tidak mungkin masuk delik positif hukum kita. Ya karena apa? Karena itu tafsiran, itu bukan fakta. Karena itu masalah motif pribadi. Nah, karena itu masalah motif pribadi, ya udah selesai gitu. Saya bisa menafsirkan begini, saya bisa menafsirkan begitu, ya bebas-bebas aja. Dan tafsiran itu hanya bisa diperdebatkan di ruang publik, tetapi tidak bisa masuk delik pidana. Kan menafsirkan. Misalkan begini, saya bikin video
dua hari sekali. Walaupun saya harus berangkat ke sana ke sini, saya bikin 2 hari sekali. Ada orang yang menafsirkan bahwa dengan pikiran itu sebenarnya saya mata duitan karena berusaha untuk bikin video ini. Ada yang menafsirkan bahwa saya itu sebenarnya adalah orang yang sangat giat bekerja sehingga begini begitu. Nah, tak mau tafsiran A, mau tafsiran B itu bisa diperdebatkan, tetapi tidak bisa masuk delik pidana karena ya itu kan tafsiran. Motif AKN itu dipaksakan dan itu menunjukkan bahwa Pak Jokowi itu memikirkan dirinya sendiri tetapi tidak memikirkan kita sebagai rakyatnya. Maka dia itu adalah bajtut yang tut ya kayak gitu ya. Nah, ini sebenarnya menunjukkan bahwa ini bukan obrolan langsung ke pribadi, tapi ini menyangkut masalah kebijakan publik. Kalau misalkan kritik terhadap kebijakan publik, maka itu tidak apa-apa, itu tidak bisa masuk delik pidana, kan begitu. Ya, Pak Rocky itu nyerang menggunakan tombak dilema. Ini yang paling inti dari pembelaan beliau itu adalah menggunakan tombak dilema. Maksudnya gimana, Baraya? Coba Baraya pikirkan baik-baikan begini ya kalimatnya. Presiden Jokowi itu adalah presiden yang terlalu memperjuangkan legasinya sampai mengabaikan kita sebagai rakyatnya. Kurang lebih kalimatnya seperti itu. Nah, kalau misalkan tombak itu diarahkan kepada Pak Jokowi, misalkan Pak Jokowi dikatakan seperti itu, Pak Jokowi gak bisa apa-apa. Dalam hal ini dia menjadi sosok figur yang paling rentan terhadap hujatan. Karena beliau menjadi tidak bisa apa-apa, beliau menjadi dilematis gitu. Jadi misalkan kalau Pak Jokowinya langsung serang balik, tuntut dia di meja hukum, misalkan begitu ya, maka itu menjadi pembuktian dari kata-kata Rocky bahwa Pak Presiden itu tidak mengabaikan kita dan fokus pada dirinya sendiri. Kan Presiden itu harusnya kerja untuk negara, ngerjain ini itu untuk negara. Ketika dirinya dihujat, diserang, kemudian dia serang balik, tuh kok dia dari tugas negara balik ke dirinya sendiri, kemudian membela dirinya sendiri, berarti dia memikirkan tentang dirinya sendiri dan mengabaikan negara. Kan begitu. Jadi, kalau Pak Jokowi misalkan serang balik dengan melaporkan Pak Rocky Gerung, maka itu menjadi pembuktian bahwa tuduhan-tuduhan Pak Rocky itu benar. Itu masalahnya kan di situ, jagonya tuh Rocky Gerung tuh jagonya di situ. Dan kalau misalkan Pak Jokowinya diam, itu pun berarti Pak Jokowi setuju kurang lebih terhadap kata-kata Pak Rocky Gerung. Rocky Gerung telah banyak dilaporkan oleh beberapa organisasi masyarakat termasuk kuasa hukum PDIP atas ucapannya yang dianggap menghina Presiden Jokowi. Namun menurut Guru Gembul tadi bahwa kemungkinan besar sekali lagi Rocky Gerung akan lepas dari jeratan hukum. Karena apa? Apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung dinilai sebagai sebuah tafsiran-tafsiran ataupun pendapat yang disampaikan di ruang publik. Dan menurut Guru Gembul yang namanya tafsiran itu tidak mungkin untuk dijadikan delik hukum. Jika diatur alur berpikirnya, yang pertama, Joko Widodo dianggap tidak memperhatikan nasib masyarakatnya atau rakyatnya karena dia sibuk mempertahankan legasinya dengan cara jalan ke luar negeri untuk menawarkan IKN dan juga sibuk wirawiri ke koalisi-koalisi yang ada yang akan bertarung di dalam pemilihan presiden nanti. Sehingga ketika dia sudah tidak menjabat lagi, Jokowi akan tetap dikenang atas jasanya membangun IKN. Karena itu dianggap Jokowi hanya memperhatikan ataupun mementingkan diri sendiri, tidak memperhatikan ataupun memikirkan nasib rakyatnya. Dan orang seperti itu menurut Rocky Gerung dianggap bajingan tolol ataupun bajingan pengecut. Nah, saudaraku, saya ingin menanggapi apa yang disimpulkan ataupun apa yang dianalisis oleh Guru Gembul. Apa yang dipaparkan tadi dapat saya pahami, namun ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah bahwa yang disampaikan oleh Rocky Gerung pada saat acara seminar itu memang adalah tafsiran, benar apa adanya seperti yang disampaikan. Tetapi ingat, cara menyampaikan tafsiran-tafsiran ataupun pendapat itu sangat bersifat demonstratif dan juga bernuansa provokatif. Sehingga apa yang disampaikan oleh audiens yang hadir pada saat itu menanggapinya ataupun menganggap apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung itu adalah sebuah fakta yang dapat dipercaya. Dan apa yang disampaikan, tujuannya disampaikan tadi oleh Rocky Gerung itu adalah untuk menggerakkan audiens ataupun kaum buruh untuk berdemonstrasi pada tanggal 10 Agustus 2023 nanti. Kemudian yang kedua adalah penggunaan kata bajingan tolol ataupun bajingan pengecut. Kata bajingan untuk masyarakat kita, masyarakat Indonesia,
memiliki arti atau denotatif yang sangat kasar karena menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata bajingan memiliki arti penjahat, pencopet, ataupun kurang ajar. Di dalam masyarakat kita, yang namanya bajingan itu adalah dianggap orang yang serba negatif, misalnya penjahat, perampok, pemerkosa, dan lain-lain sebagainya. Sehingga tidak ada satu orang pun yang mau disebut ataupun dilabeli sebagai seorang bajingan, apalagi bajingan tolol dan bajingan pengecut. Dan sekali lagi, kata ini untuk dalam konteks pembicaraan Rocky Gerung sama sekali tidak bernuansakan ataupun bernilai rasa suasana netral. Karena dari cara penyampaiannya itu sangat demonstratif. Saya kira itu mudah-mudahan kelak di kemudian hari Rocky Gerung bisa lebih arif bijaksana menggunakan kata-kata ketika akan mengkritik siapapun termasuk mengkritik pemerintahan. Pemerintah itu memang harus dikritik agar jalannya pemerintahan bisa sesuai dengan tujuan dan harapan masyarakat Indonesia. Dan dari sisi Presiden Jokowi sendiri hari ini kita melihat bahwa beliau menanggapi apa yang disampaikan kalimat Rocky Gerung itu dengan cara yang santai saja. Beliau mengatakan itu adalah masalah sepele dan dia hanya lebih konsentrasi untuk bekerja. Begitu juga tanggapan dari Mas Gibran, Wali Kota Solo, putra Pak Jokowi yang selalu seperti biasanya irit berbicara dan dia katakan santai-santai saja. Masalah penghinaan itu adalah hal yang sudah biasa.